Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rosanti dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil presentasi yang saya buat dengan tema Kebijakan Keamanan Pangan. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu keamanan pangan. Jadi, keamanan pangan sendiri merupakan upaya untuk memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi apakah sudah aman, kemudian apakah sudah terbebas dari kontaminasi, dan apakah makanan tersebut telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Maksudnya di sini adalah apakah hal tersebut telah melibatkan dari berbagai aspek, seperti mulai dari cara produksinya, kemudian pengolahan makanannya, distribusinya, hingga sampai tahap mengkonsumsi makanan itu sendiri. Sedangkan kebijakan keamanan pangan merupakan suatu tindakan atau upaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat ini aman, sehat, dan apakah makanan yang dikonsumsi ini telah memenuhi standar keamanan. Kebijakan keamanan pangan sendiri memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama yaitu penjaminan kesehatan. Nah, penjaminan kesehatan sendiri merupakan cara kita untuk memastikan agar makanan yang kita makan ini tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan sesuai dengan agama dan keyakinan dari budaya masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada penyuluhan publik. Nah, pada penyuluhan publik ini merujuk pada pengedukasian tentang makanan-makanan yang sehat untuk dikonsumsi, seperti praktik bagaimana cara mengolah bahan pangan hingga menjadi makanan yang siap untuk dikonsumsi. Nah, kemudian ada regulasi peredaran. Pada regulasi peredaran sendiri ini mencakup terkait aturan-aturan mulai dari produksi makanan, distribusinya, hingga sampai tahap penjualan makanan. Maksud dari regulasi peredaran ini merupakan upaya untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, seperti terjadinya cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mungkin dapat membahayakan kesehatan manusia bila dikonsumsi. Kemudian dalam kebijakan keamanan pangan sendiri juga memiliki beberapa komponen-komponen. Yang pertama yaitu ada legislasi, yang kedua ada pengawasan, dan yang ketiga ada sertifikasi. Nah, untuk pengaturan undang-undang yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Peraturan ini mengatur mengenai kewenangan keamanan pangan di Indonesia, di mana Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap keamanan pangan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun pada hewani. Pada tahap pengawasan, proses monitoring dan evaluasi melibatkan langkah-langkah pengumpulan data, analisis data, penilaian dampak, laporan hasil, kemudian tahap tindak lanjut. Nah, pada proses monitoring dan evaluasi terhadap pangan sangat penting untuk memastikan keberhasilan program pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang baik, perbaikan program pangan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Setelah tahap pengawasan ini selesai, tahap selanjutnya yaitu pemberian sertifikat
dan penetapan standarisasi pada makanan. Untuk mengatur kebijakan keamanan pangan sendiri ini, peran pemerintah juga penting untuk bersangkutan, di mana peran pemerintah mencakup dalam pengaturan standar makanan melalui pengawasan dan inspeksi industri secara berkala, serta penegakan hukum yang menindaktegasi pelanggaran-pelanggaran terhadap kebijakan keamanan pangan. Selain peran pemerintah, terdapat juga peran masyarakat dalam kebijakan tersebut, seperti masyarakat melaporkan produk makanan yang bermasalah atau dianggap tidak aman untuk dikonsumsi. Kemudian, memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa bagaimana memilih makanan serta mengolah makanan yang benar hingga sampai aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu partisipasi dalam pengawasan, di mana pada partisipasi ini masyarakat membantu peran pemerintah dalam tahap pemantauan kualitas pangan di sekitar masyarakat itu sendiri. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.